Kompleks pergudangan tembakau di Bondowoso, Jawa Timur terbakar. Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi juga berdampak terhadap pelaku UMKM bengkel las di Tegal, Jawa Tengah yang harus menghentikan aktivitas produksinya sehingga pesanan yang harus diserahkan tertunda. Omset pun merosot tajam. Di tengah upaya damai Amerika Serikat Iran, hubungan Trump dan Netanyahu jadi sorotan. Kebijakan Israel yang tetap menyerang Lebanon menjadi salah satu kendala menuju kesepakatan damai. Selain ulah Donald Trump yang terus mengancam gempur Iran jika kesepakatan gagal yang membuat Iran walk out saat perundingan. Akankah jalan menuju perundingan semakin alot dan bagaimana Trump akan menyikapi kebijakan Netanyahu? Kami punya diskusinya pagi ini. Argentina sukses mengamankan tiket ke babak gugur usai membungkam Austria 2 gol tanpa balas dalam laga kedua grup J. Lionel Messi juga sukses memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan alias P2SK disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 Juni 2026. Di dalamnya mencakup aturan penerbitan surat utang Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara. Undang-Undang P2SK juga mengatur DPR akan mengawasi kinerja lembaga penjamin simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Apa sisi positif revisi ini dan apa saja yang bisa dikritisi? Kami punya pembahasannya dalam Kompas Bisnis pagi ini. Halo, selamat pagi saudara, Pagi. Selamat pagi Indonesia. Bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa kami harap selalu dalam kondisi baik dan juga sehat tentunya. Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Nanda Aprilia. Dan Tifal Solesa di sini sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. 2 topik diskusi utama kami sajikan untuk Anda pagi ini. Kalau nanti saya di segmen Kompas Bisnis saya akan menyoroti soal Undang-Undang P2SK yang awal bulan ini sudah direvisi, sudah diketok palu oleh DPR, disahkan bersama dengan pemerintah, tinggal menunggu penomorannya saja sampai diberlakukan nanti. Apa saja sisi-sisi yang kemudian bisa menguatkan sektor keuangan di kondisi saat ini, apa-apa saja yang perlu juga dicermati saat undang-undang ini diterapkan ataupun juga diberlakukan oleh siapapun pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor keuangan, dan hal-hal apa saja yang rasanya perlu juga dicermati oleh publik, terutama dalam perbaikan-perbaikan di berbagai sektor. Ini juga akan menarik untuk dicermati, termasuk nanti kita akan bahas juga masalah perkembangan dari Timur Tengah yang kayaknya nggak ketemu-temu tuh titiknya, mau garis finishnya mau kemana, udah mau hampir tuh nggak jadi itu kan. Kayak ini asa nih gitu ya. Ternyata. Jadi kayak ada beberapa hal yang eksternal ya, bisa dibilang. Dari perundingan kemarin yang berjalan di Swiss, nyatanya ada aksi walkout dari delegasi Iran setelah mendapatkan pernyataan yang kita nanti akan tanyakan dengan sejumlah narasumber. Pernyataan dari mediator salah satunya Qatar atas apa yang terjadi dari kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran. Karena pada saat perundingan ini berjalan begitu Tifal, ada beberapa hal yang di luar prediksi terjadi seperti Israel yang masih melakukan penyerangan terhadap Lebanon dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita akan tanyakan nanti kepada sejumlah narasumber sebenarnya bagaimana peluang perdamaian atau kesepakatan damai ini benar-benar akan terwujud. Nanti tentunya kita akan bahas saudara, tapi sebelum ke sana kita punya informasi pertama untuk bisa mengawali Sapa Indonesia Pagi terlebih dahulu. Informasi pertama saudara. Informasi pertama di Sapa Indonesia Pagi terkait dengan
kebakaran yang terjadi di Bondowoso terbakar pada Senin malam. Banyaknya material mudah terbakar dan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar sehingga seluruh isi ruangan penampungan terbakar ludes. Kebakaran api menghanguskan seluruh ruangan kompleks di pergudangan. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit truk tangki air diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api, termasuk dengan tangki air PDAM, BPBD dan juga truk water cannon Polri. Petugas damkar berupaya untuk mencegah api tidak menjalar ke bangunan lainnya maupun rumah warga yang berada di sisi timur gudang. Ini untuk penyebab kebakaran masih belum bisa dipastikan, mengingat yang penting titik fokus kami adalah membantu arus lalu lintas maupun pemadaman yang paling terdekat dengan kantor maupun rumah. Yang lainnya masih belum bisa dipadamkan juga, namun di titik utama yang di dekat rumah untuk berangsur-angsur sudah mulai padam. Sebuah pabrik pengolahan kopra di Gunung Kidul, Yogyakarta terbakar Senin malam, akibatnya seorang karyawan terluka bakar. Kebakaran bermula saat api muncul dari tungku pemanas yang kemudian menyambar tumpukan kelapa yang berada di dalam pabrik. Sejumlah karyawan pabrik sempat berupaya memadamkan api, namun api sudah terlanjur membesar. Setelah 4 jam, api akhirnya berhasil padam. Petugas damkar menerjunkan 2 unit mobil pemadam ke lokasi. Langsung apinya itu tiba-tiba langsung naik dari atasnya, langsung penuh dia. Langsung apinya. Jadi untuk siram nggak bisa sudah. Bakar apa saja? Ini kopra. Kopra ya? Kopra saja. Ada kawan yang terluka ya? Ada terluka. Sebuah truk dinas pertamanan di Jakarta Timur ditabrak truk lain yang melintas, saudara. Seorang petugas pertamanan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Truk milik suku dinas pertamanan Jakarta Timur yang sedang menyiram tanaman ditabrak truk air isi ulang di Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Bagian belakang truk pertamanan ringsek serta bagian depan truk rusak karena menabrak beton pembatas busway. Sementara truk menabrak langsung terguling dan bagian kaca depan pecah. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula saat truk air isi ulang melaju dengan kecepatan tinggi dari Alas Cililitan menuju ke Jatinegara. Pengemudi selamat, di mana kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Untuk kronologi sih saya kurang paham karena istilah katanya ini partner saya. Kronologi awalnya sih kalau kata beliau posisi sedang nyiram dari arah TGC mau ke arah Jatinegara. Nah tiba-tiba di dalam perjalanan nyiram itu ada mobil ini nih, mungkin posisi kecepatan tinggi dia nggak bisa menghindar, ditabrak lah dari belakang. Pas ditabrak dari belakang, mobil langsung ke arah ke kanan. Nah dia langsung terjungkal nih terbalik. Posisinya pas kita tanya ke sopirnya, katanya dengan alasan pas ngerem ngebuang. Cuma dari pihak supir saya, dari yang mobil pertamanan, alasannya remnya blong. Jadi alasannya beda-beda saat ditanya-tanya sama saya, sama supir saya, alasannya begitu. Kita ke berita kriminal, gara-gara tersinggung karena dihina. Seorang pengemudi ojek daring nekat menusuk seorang karyawan outlet sebuah mal menggunakan gunting kuku. Pelaku sempat kabur selama 4 hari sebelum akhirnya dibekuk di rumahnya. Pelaku tak berkutik saat polisi menangkapnya di Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring ini ditangkap setelah menusuk seorang karyawan outlet di sebuah pusat belanja. Motif perbuatan pelaku
akibat tersinggung dengan kata-kata korban. Usai menusuk, pelaku langsung kabur, sementara korban segera dilarikan ke rumah sakit. Seorang supir Shopee Food yang melakukan komunikasi yang tidak baik dengan salah seorang kliennya dan mengakibatkan salah paham, sehingga driver Shopee Food ini mengeluarkan sebilah alat penusuk yang berupa gunting kuku, sehingga itu menyebabkan orang lain terluka. Saudara, seorang pria ditangkap polisi akibat mengancam seorang pemilik toko dengan senjata api jenis airsoft gun. Dari rekaman CCTV yang Anda saksikan saat ini, saudara, pelaku terlihat mengamuk di depan sebuah ruko di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku berusaha masuk ke ruko dengan mendobrak pintu yang dikunci dan mengancam pemilik toko dengan senjata api yang ternyata adalah sebuah airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku emosi karena rekannya yang mantan karyawan di toko tersebut dimarahi oleh pemilik toko. Untuk motif sendiri di sini tersangka ADM ada sedikit emosi terhadap pemilik ruko tersebut karena ada temannya atau teman dekatnya yang sempat ada permasalahan dengan owner atau pemilik dari tempat tersebut, sehingga tersangka ADM ini tidak terima dan mendatangi TKP tersebut, merusak dan mengancam saksi-saksi lainnya di TKP. Gara-gara tidak terima lahan parkirnya direbut, seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur menembak rekannya menggunakan senapan angin. Akibatnya korban menderita luka pada bagian paha. Visual kamera pemantau ini menunjukkan pelaku bernama Lamani, 46 tahun, menenteng senapan angin. Dalam keadaan mabuk, pelaku mencari korban hingga keduanya bertemu lalu terlibat cekcok. Pelaku menembak korban hingga terluka pada bagian paha. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa itu terjadi gara-gara rebutan lahan parkir. Pelaku yang terluka akibat diamuk massa kini masih dalam perawatan. Polisi akan memproses hukum pelaku setelah kondisinya stabil. Motifnya sebetulnya dendam lama. Jadi pelaku ini dulunya berkuasa di parkiran, melakukan pengelolaan parkiran di Migacoan yang ada di Wahid Hasim. Kemudian setahun yang lalu pelaku ini ada melakukan tindak pidana, kemudian dia menjalani hukuman sekitar setahun lebih. Nah, pada saat dia di dalam penjara, si korban inilah yang mengelola parkiran itu. Kita ke sorotan lain, saudara. Berniat menyelamatkan seorang pelajar yang terseret arus laut, polisi dan juga TNI tewas tenggelam di pantai Nirun, Kota Tual, Maluku. Aksi penyelamatan berujung duka. Dua aparat masing-masing dari Polri dan TNI meninggal saat menyelamatkan seorang remaja berusia 16 tahun yang terseret ombak. Kedua petugas awalnya melihat seorang remaja membutuhkan pertolongan. Namun usai berhasil mengevakuasi remaja tersebut dengan selamat, keduanya diduga justru kehabisan tenaga akibat ombak serta arus laut yang kuat. Warga kemudian mengevakuasi keduanya ke bibir pantai. Namun naas, nyawa keduanya tak tertolong. Almarhum Ibtu Putra Tutupoho dan satu rekan dari Angkatan Udara yang ada di lokasi kejadiannya. Dalam upaya untuk menolong korban tersebut, almarhum mengalami musibah, terseret ombak dan meninggal di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Prajurit TNI AU Serda Rangga dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah tiba di puskesmas. Sementara anggota Polri, Bribtu Nanda, sempat menerima tindakan medis awal di puskesmas sebelum akhirnya meninggal dunia di dalam ambulans saat perjalanan rujukan menuju rumah sakit. Yahya Lating, Kompas TV, Tual, Maluku.
Seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Batam, Kepulauan Riau diduga dianiaya ayah kandung dan ibu tirinya. Kasus penganiayaan ini terungkap dari laporan komunitas driver online. Nasib pilu anak perempuan berusia 9 tahun yang dianiaya oleh ibu tirinya akhirnya berakhir. Ia diselamatkan oleh komunitas driver online Kota Batam. Kondisi tubuh korban sangat memprihatinkan dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Korban mendapat perawatan di rumah sakit. Kasus penganiayaan ini berawal saat ayah korban mengirimkan video di grup komunitas driver online untuk meminta bantuan makanan. Namun saat hendak memberi bantuan, ditemukan seorang anak dengan kondisi penuh luka. Mereka pun melaporkan ke polisi. Usai diperiksa selama beberapa jam, polisi menetapkan ibu tiri korban menjadi tersangka. Pelaku kesal karena tak diindahkan oleh korban saat diminta untuk menjaga adik sambungnya yang masih berusia 2 tahun. Ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung. Adapun motif ini, kejadian ini adalah karena kesalnya si ibu sambungnya ketika memerintahkan anaknya untuk menjaga adiknya yang berumur 2 tahun dan ibunya disuruh memasak, tapi si Rahmania Aisyah Rubis sibuk dengan bermain sendiri. Selain itu, polisi masih mendalami dugaan keterlibatan ayah kandung korban dalam penganiayaan. Tim Liputan, Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau. Saudara, kami akan kembali dengan informasi pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi juga berdampak terhadap pelaku UMKM bengkel las di Tegal, Jawa Tengah yang harus menghentikan aktivitas produksinya sehingga pesanan yang harus diserahkan tertunda. Omset pun merosot sangat tajam. Bertemu kembali saudara, pemadaman listrik yang berlangsung lebih dari 2 jam di sejumlah wilayah di Sragen, Jawa Tengah membuat aktivitas pelaku usaha terganggu. Salah satu usaha yang terdampak adalah jasa isi ulang air galon di Desa Badar, Kecamatan Ngerampal. Biasanya dalam sehari pengisian isi ulang air galon bisa mencapai 9.000 liter, namun saat pemadaman turun hingga 7.000 liter. Pemilik usaha mengaku omsetnya menurun karena seluruh operasional terpaksa dihentikan selama pemadaman. Tidak hanya kehilangan omset, sejumlah mesin dikhawatirkan rusak akibat padamnya aliran listrik secara mendadak. Jam berapa ya? Kemarin pagi, siang, sama malam kayaknya itu. Pagi Lupa siang, ya, Mas. ya. Sekitar berapa jam, Pak? Durasi ya minimal 2 jam itu kemarin. 2 jam ya, Pak. Biasanya kalau tempat saya itu kan biasanya satu hari itu satu tangki sekitar 8.700 sampai 9.000 liter. Berhubung ada pemadaman kemarin berapa ya? Sampai 7.000 kali ya. Yang jelas kan kemarin nggak bisa ngirim full gitu. Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi juga berdampak terhadap pelaku usaha industri kecil dan menengah di Tegal, Jawa Tengah. Pelaku usaha bengkel las besi di Kelurahan Dabong Wetan, Kecamatan Tegal Selatan ini harus menghentikan aktivitas produksi akibat listrik padam. Sejumlah pesanan yang harusnya sudah diserahkan kepada konsumen pada akhirnya tertunda. Kondisi ini membuat omset harian bengkel merosot tajam hingga 50%. Jika situasi pemadaman listrik terus terjadi, mereka juga harus menanggung kerugian hingga jutaan rupiah. Jelas mengganggu lah, menghambat pekerjaan yang biasanya cepat jadi lambat. Biasanya 2 hari selesai, ini jadi lambat sampai 3 hari 4 hari karena listrik bergilir mati. Saudara Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan sistem kelistrikan di Pulau Jawa saat ini berangsur membaik setelah terjadi gangguan pembangkit pada pekan lalu. Salah satu pembangkit listrik milik mitra swasta yang sempat mengalami gangguan telah berhasil dipulihkan dan kembali tersinkron dengan sistem kelistrikan Jawa untuk menambah keandalan pasokan listrik sehingga pemadaman dapat diminimalisasi.
Beberapa waktu silam, listrik di sebagian Pulau Jawa sempat mengalami pemadaman dikarenakan adanya gangguan teknis dari salah satu mitra swasta pembangkit listrik atau Independent Power Producer. Dampak dari gangguan tersebut, PLN melakukan manajemen bebas secara terbatas agar keandalan sistem tetap terjaga. Saat ini pembangkit tersebut telah kembali beroperasi dan tersinkron dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu petang, serta mulai memasok listrik untuk meningkatkan keandalan sistem. Salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan Jawa juga terus membaik seiring terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan oleh pembangkit. PLN terus memonitor keandalan sistem kelistrikan agar tetap berjalan baik tanpa kendala melalui pemantauan secara intensif serta penguatan keandalan pembangkitan dan rantai pasok energi primer. Kami juga mengupayakan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pembangkitan. Kami mengupayakan terbaik agar perbaikan yang sudah berlangsung ini bisa terus terjaga. PLN juga mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi pekan lalu. Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu. Tim Liputan Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah berkomunikasi intensif dengan Direktur Utama PLN demi mencegah pemadaman listrik berlanjut. Ia memastikan tidak ada kendala pasokan batu bara dari pihak Kementerian ESDM ke PLN. Namun, PLN perlu memastikan teknis distribusi batu bara tersebut berjalan lancar ke pembangkit listrik PLN dan mitranya. Batu bara tidak ada kelangkaan. Kenapa? 4 hari ini berturut-turut saya rapat terus dengan PLN. Kebutuhan PLN itu 1 tahun 154 juta metrik ton batu bara. Dari 154 juta metrik ton batu bara, dari Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola konsesi batu bara sebesar 180 sampai 190 juta. PLN sudah melakukan kontrak dengan perusahaan-perusahaan itu 134 juta. Artinya tinggal kurang sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan. Saudara, meningkatnya kasus kejahatan jalanan yang menyasar pengguna jalan pada malam hingga dini hari membuat polisi meningkatkan intensitas pengamanan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah titik yang dinilai memiliki potensi rawan kini menjadi fokus pengawasan ketat dalam operasi penertiban yang digelar Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya mengintensifkan operasi razia dan penyisiran di berbagai ruas jalan yang dinilai rawan terjadinya aksi kriminalitas. Kegiatan ini melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan yang bergerak secara mobile di sejumlah wilayah strategis di Jakarta dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, polisi memantau dan memeriksa pengendara yang melintas pada jam-jam rawan, serta menyasar titik kumpul yang sering dimanfaatkan untuk aktivitas menyimpang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus pencegahan untuk memutus ruang gerak pelaku kejahatan jalanan. Polda Metro Jaya menegaskan operasi akan terus dilakukan secara berkala dan terukur guna menjaga stabilitas keamanan wilayah. Polisi juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan berperan aktif dalam melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Kalau kita berbicara secara statis, kejahatan-kejahatan jalanan, kita merubah diksi itu ya. Jadi jangan menimbulkan rasa fear of crime, rasa ketakutan, kekhawatiran di masyarakat. Dengan adanya upaya-upaya preemptif yang dilakukan serta preventif serta upaya langkah terakhir ultimum remedium
yang dilakukan oleh Ditreskrimum beserta jajaran ini sudah mengecilkan ruang gerak terhadap pelaku-pelaku kejahatan jalanan. Mungkin rekan-rekan bisa melihat, masyarakat juga bisa menilai bagaimana tingkat patroli yang dilakukan, bagaimana mengaktifkan kembali siskamling, pos-pos kamling, termasuk ini juga memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat bahwa pemerintah, kepolisian dalam hal ini hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Di tengah upaya damai AS Iran, hubungan Trump dan Netanyahu jadi sorotan. Kebijakan Israel yang tetap menyerang Lebanon menjadi salah satu kendala menuju kesepakatan damai. Selain ulah Donald Trump yang terus mengancam gempur Iran jika kesepakatan gagal, yang membuat Iran walk out saat perundingan. Akankah jalan menuju perundingan semakin alot dan bagaimana Trump akan menyikapi kebijakan Netanyahu? Nanda akan membawa Anda pada diskusi Sapa Indonesia Pagi usai jeda berikut. Harapan tercapainya perdamaian seutuhnya antara Amerika Serikat dan Iran terganjal sejumlah hal. Perundingan Iran dan Amerika Serikat di Swiss terusik aksi saling ancam Amerika Serikat dan Iran, serta serangan Israel ke Lebanon. Di tengah lanjutan negosiasi damai dengan Iran, Donald Trump kembali melontarkan ancaman serangan. Dalam cuitannya di Truth Social, Trump mendesak Iran untuk segera menghentikan proksi Hizbullah di Lebanon yang dianggap terus menimbulkan masalah. Trump mengancam akan menyerang Iran dengan lebih keras lagi. Trump juga memperingatkan, jika Iran menutup Selat Hormuz, maka warga Iran tidak akan memiliki negara. Iran harus segera menghentikan proksi mereka yang dibayar mahal di Lebanon agar tidak membuat masalah. Jika tidak, kami akan menyerang Iran dengan sangat keras lagi, seperti yang kami lakukan pekan lalu, hanya lebih keras, ucap Trump di media Truth Social. Trump juga menulis, kalian, warga Iran, bahkan tidak akan bisa kembali ke negara kalian. Kami mungkin akan mengambil alih selat itu jika perlu. Tak tinggal diam, Ketua Parlemen Iran merespons ancaman Trump melalui akun media sosial X miliknya. Galibaf memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengancam negaranya dan bilang angkatan bersenjata Iran siap membalas jika mendapatkan serangan. Kami tidak memperhitungkan ancaman Amerika. Mereka sebaiknya berhati-hati dengan pernyataan mereka. Angkatan bersenjata kami siap merespons dengan cara lain. Apapun yang mereka katakan, kamilah yang akan bertindak. Perundingan damai Iran-Amerika Serikat yang digelar di Swiss sejak Minggu pagi juga diwarnai aksi walkout delegasi Iran. Aksi itu sebagai respons atas ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan serangan tanpa henti Israel ke Lebanon. مذاکرات مربوط به توافق نهایی گام‌های مهمی توافق شد. امیدواریم که در اجرا هم ما شاهد جدیت طرف مقابل. این سازوکار خب یک سازوکار جدیدی است تحت عنوان دیکانفلیکشن سل ایجاد شد برای اینکه مطمئن بشیم توقف جنگ در لبنان پایدار خواهد. ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه. Kendala lain, Israel turut memperkeruh situasi. Menteri Pertahanan Israel lewat media sosial X-nya bilang pasukan Israel akan tetap di Lebanon. Dalam akun X miliknya, ia bilang Israel tidak berniat menarik diri dari Beaufort yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari zona keamanan di Lebanon dan penting bagi pertahanan permukiman Galilea serta pasukan IDF. Dengan situasi ini, menunjukkan bahwa hubungan Trump dan Netanyahu mengalami ketegangan. Kebijakan Israel yang tetap menyerang Lebanon membuat AS frustasi di tengah upaya damai dengan Iran. Akankah perdamaian Amerika Serikat dan Iran segera tercapai? Atau kebijakan Israel akan tetap jadi tembok terjal penghalang kesepakatan damai? Sejumlah kendala muncul di tengah upaya damai antara Amerika Serikat dan juga Iran, termasuk dengan aksi walkout dari ruang perundingan hingga kebijakan Israel yang tetap menyerang Lebanon. Sebenarnya bagaimana peluang tercapainya perdamaian secara permanen antara Amerika Serikat dan juga Iran? Apa yang akan dilakukan AS terhadap Netanyahu jika Israel tetap jadi penghalang kesepakatan damai?
Pagi ini saudara kita akan bahas dalam dialog bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah, serta peneliti Timur Tengah BRIN, Nostalgiawan Wahyudi. Selamat pagi Mas Teguh, Mas Wawan, apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik, selamat pagi. Oke, saya mau ke Pak Teguh lebih dulu. Dengan situasi seperti sekarang ini, saling ancam kedua negara, aksi walkout dari delegasi Iran saat perundingan, sampai kebijakan Israel yang tetap menyerang Lebanon. Nah, walkout delegasi Iran kemarin sebenarnya menandakan apa, Mas Teguh? Dan bagaimana Anda membaca peluang damai antara Amerika Serikat dan juga Iran? Memang perundingan selama seminggu terakhir ini banyak sekali kejutan ya. Tanggal 17 mereka menyetujui MOU, kemudian tanggal 18 ditandatangani, kemudian tanggal 19 itu tidak ada kejadian, kemudian beberapa hari terakhir Israel justru menyerang Lebanon. Jadi hal ini memang menunjukkan bahwa Israel itu merupakan duri dalam daging dari perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Dan untuk itu memang Donald Trump sudah sangat kesal tampaknya, di mana pada seminggu silam itu Donald Trump mengatakan Netanyahu itu dengan bahasa Inggris yang sangat jelas ya, a very difficult guy. Jadi orang yang sangat merepotkan. Kemudian juga sebelumnya pada awal Juni, Trump juga mengkritik perilaku Israel yang menyerang Gaza, yang menyerang Lebanon Selatan dengan kata kunci crazy. Kemudian juga kita perhatikan dalam beberapa minggu sebelumnya itu juga Amerika Serikat mengkritik Israel terus. Memang tampaknya Amerika Serikat sadar bahwa Israel ini adalah duri dalam daging dan untuk itu harus ada penyelesaian tersendiri. Jadi kemungkinan besar skenario pertama adalah Amerika Serikat berurusan dengan Iran, skenario kedua adalah Amerika Serikat berurusan dengan Israel, dan skenario ketiga adalah kalau Amerika Serikat menganggap Iran itu tetap keras kepala, maka Amerika Serikat dan Israel akan melakukan aksi militer seperti yang pernah dijanjikan dengan namanya carpet bombing. Cuman apakah ini akan terwujud? Tapi dalam pandangan saya di kalangan Iran itu sangat percaya diri saat ini karena mereka mengetahui secara persis bahwa energi yang ada di Amerika Serikat itu hanya tinggal 4 minggu lagi. Jadi dengan demikian kalau terjadi perang lebih lanjut, maka Amerika Serikat akan rugi. Apalagi Amerika Serikat saat ini sudah sangat sibuk karena Israel sudah tidak sekuat dulu lagi. Misalnya Benjamin Netanyahu di dalam negerinya sudah sangat kerepotan. Misalnya di Knesset, walaupun dia memimpin koalisi sayap kanan, tapi kalangan pengkritik dalam negerinya itu sangat kuat. Misalnya opini publik menunjukkan mayoritas publik dan pendukung koalisi memang betul masih mendukung keras militernya, tapi kalau polling yang diadakan di Hebrew University dan juga Agam Institute itu mengatakan sebaliknya. Misalnya 87,8% responden di Israel mengatakan penanganan perang itu salah. Kemudian juga 92% mengatakan Iran itu justru yang akan menang. Juga Netanyahu menghadapi masalah dengan kredibilitas, di mana 72,5% publik merasa bahwa Israel itu tidak mencapai tujuan-tujuan strategisnya, dan kemudian juga 56,4% kalangan Israel itu mengatakan bahwa manajemen perang itu salah. Dan juga bahkan 64% mengatakan tiba saatnya Netanyahu bertanggung jawab karena kejadian tanggal 7 Oktober lalu itu adalah kesalahan intelijen Israel. Jadi tampaknya keadaan ini membuat Iran sangat percaya diri bahwa mereka benar-benar berada di atas angin. Terutama sekali kalau kita melihat kenyataan bahwa dalam perundingan yang terakhir itu ketua delegasi Iran itu meninggalkan ruangan dan kemudian tidak menyapa delegasi dari Amerika Serikat dan juga menolak foto bersama. Ini menunjukkan bahwa Iran itu sangat percaya diri, dan untuk itu Iran tampaknya akan benar-benar menuntut, pertama, jangan serang kami, kemudian jangan serang sekutu-sekutu kami, dan yang ketiga adalah kembalikan aset-aset kami, dan yang keempat adalah jangan menentang kami soal nuklir, dan yang kelima adalah jangan menentang kami soal Hormuz. Jadi tampaknya Iran berada di atas angin. Tampaknya sekarang Iran lah yang akan mengendalikan negosiasi tersebut. Demikian. Oke, Iran memegang kendali di posisi seperti sekarang ini. Tapi kalau menurut Pak Wawan sendiri melihatnya, apakah sependapat juga dengan Pak Teguh? Ya, jadi begini ya, kalau kita bisa melihat bahwa sekarang
politik luar negeri itu memang selalu berlaku rasional ya. Dari mana national interest sebuah negara itu selalu diprogram dengan sangat baik ya. Jadi tidak ada yang selalu tergesa-gesa. Jadi national interest itu akan digodok melalui penggodokan yang terprogramatik dan juga dilakukan dalam foreign policy yang terukur. Dan ini yang menjadi salah satu yang perlu kita bicarakan pada pagi hari ini. Saya melihat bahwa sebetulnya ada pergeseran-pergeseran ya dalam politik luar negeri, baik itu Amerika dan juga Israel ya. Terutama yang kalau Israel mungkin mengalami stagnasi ya. Tapi kalau Amerika Serikat ketika Marco Rubio mengambil alih peran dari negosiasi yang tadinya dipegang oleh PKZ, saya melihat bahwa di sana ada ranah-ranah pergeseran dari foreign policy itu. Dan Iran sangat mengamati itu, dan dia mengetahui bahwa secara rasional memang titik-titik menuju negosiasi semakin terbuka. Dan kita bisa melihat sebetulnya dari target awal kita tahu bahwa regime change, pemusnahan nuklir dan balistik itu merupakan sesuatu yang non-negotiable bagi Amerika Serikat. Namun pada akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa semua hal tersebut menjadi sebuah negotiable. Jadi regime change bukan lagi menjadi prioritas utama, dan kita juga bisa melihat bahwa Amerika sangat ingin mengakhiri perang. Saya kira Amerika belajar ya sebetulnya dari kegagalan negosiasi di Oman dan juga Pakistan, ketegangan PKZ di Kongres AS, dan juga mungkin kita bisa melihat Iran mulai menggunakan Hormuz sebagai salah satu taktik di luar kekuatan militer dan juga tekanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dan ini menjadikan rentang politik luar negeri Amerika Serikat dan Israel itu membentang ya. Jadi di satu sisi AS ingin mengakhiri perang dan ingin mewujudkan damai, di sisi lain Israel ingin melanjutkan perang. Dan itu yang sebetulnya sejak awal yang target dari perang yang berbeda dan foreign policy yang diambil berbeda itu menjadikan keretakan itu semakin nyata. Dan tidak mengherankan seperti yang dikatakan oleh penyaji tadi, bahwa sebetulnya ada hujatan tersendiri yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai orang yang paling sulit dan merepotkan, dan di mana pada titik tertentu kita bisa melihat bahwa sebetulnya keinginan mengakhiri perang itu sebetulnya lebih didesak oleh Amerika Serikat itu sendiri, oleh Trump itu sendiri, bukan dari Iran. Iran sengaja bersikap dari awal dalam proses negosiasi, termasuk dalam penandatanganan perdamaian. Pada hari Minggu Trump berkeluar bahwa hari Minggu ini semua akan ditandatangani, sedangkan Iran mengulur sampai hari Senin. Dan itu bisa mengatakan bahwa sebetulnya keinginan keterdesakan untuk perdamaian itu ada di Trump. Sehingga itu yang menyebabkan Trump itu cukup frustasi ya dalam menghadapi berbagai konflik yang diciptakan oleh oleh Israel. Dan kita perlu mencatat ya sebetulnya di sini bahwa peran Marco Rubio dan juga Abbas Arasi merupakan tokoh sentral dalam terciptanya perdamaian ini ya. Jadi titik temu itu diciptakan oleh dua orang yang memiliki logika foreign policy dan negosiasi yang bagus ya. Diplomasi itu berjalan di tangan oleh dua orang ini. Dibandingkan kalau kita melihat dari PKZ sebelumnya yang sangat-sangat ofensif ya dalam foreign policy-nya, dan juga sangat-sangat terbuka dengan Netanyahu yang menelpon dia di tengah-tengah perang. Dan dalam negosiasi terakhir kita bisa melihat sebetulnya Amerika mencoba untuk menegasikan sedikit mengasingkan peran-peran Israel dalam proses-proses negosiasi. Namun di sisi lain hal ini yang dibaca oleh menjadi sebuah ancaman bagi Israel. Israel sangat mengetahui bahwa sebetulnya perang di Lebanon itu merupakan kartu truf yang bisa dia mainkan. Yang sejak awal ketika Iran Iran sangat membutuhkan perang Lebanon sebagai salah satu klausul penting dalam perjanjian mereka. Di sisi lain itu menjadi sebuah titik kelemahan yang sangat dibaca oleh Israel. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya ketika Israel tidak mengikuti proses perjanjian damai meskipun perang ini merupakan perang dari tiga negara, saya sudah menyangka bahwa politik dua kaki memang akan selalu dilakukan. Seperti halnya ketika terjadi perjanjian antara Israel dengan Hizbullah, penyerangan terhadap Gaza tetap dilakukan oleh Israel. Sebagaimana perang yang saat ini terjadi negosiasi damai antara Amerika dengan Iran, dan perang terhadap Lebanon menjadi di-statementkan oleh Israel menjadi suatu perang yang lain yang disamakan, dan itu sebagai kartu truf sebetulnya yang dipermainkan. Karena pada posisi ini
kita bisa melihat bahwa perbedaan yang cukup nyata bahwa perdamaian itu bukan target politik atau target perang politik luar negeri dari Israel itu sendiri. Jadi ketika perdamaian itu terjadi, maka itu akan mengancam proses-proses politik yang selama ini dilakukan. Israel membutuhkan ketegangan antara Amerika dengan Iran. Karena dengan ketegangan itu Israel bisa melakukan penekanan invasi lebih lanjut ke Gaza, pendudukan di West Bank, dan juga memperluas pendudukan invasi di selatan Lebanon sehingga perhatian dunia teralih. Dan ini menjadi salah satu yang sangat penting. Dan itu sebetulnya sudah dicanangkan sudah dikatakan oleh Abar Arasi. Jadi ada satu hal yang sangat krusial yang kemungkinan bagi Iran itu akan sangat berpotensi untuk menggagalkan proses negosiasi ini, yaitu tentang posisi politik dari Israel yang saya kira sama seperti ketika dia menginvasi Gaza, dia tidak akan menarik mundur kakinya, ataupun ketika dia akan menginvasi Lebanon, saya kira akan sulit untuk menarik mundur pasukannya dari Lebanon. Terlebih lagi kita juga mengetahui bahwa dia juga sudah menguasai Golan Heights. Jadi sebetulnya kita bisa melihat ya, mengapa Israel menggunakan kebijakan seperti ini? Ya, dalam tanda kutip kita melihatnya sebagai sesuatu kebijakan yang sangat keras kepala ya. Dari kita bisa melihat bahwa karakter politik luar negeri Israel itu sebetulnya invasif. Dan karakter ini sangat bermasalah. Ketika sebuah negara seperti Israel memiliki karakter politik luar negeri yang invasif, maka dia memiliki permasalahan dengan batas wilayah yang tidak fix. Jadi dan otomatis dengan adanya batas wilayah yang tidak fix ini, dia akan selalu bermasalah dengan negara lain, terutama dengan negara-negara sekitarnya atau tetangganya. Dan Israel merupakan satu-satu negara yang diakui PBB yang tidak mempunyai otoritas atau batas wilayah yang jelas. Dan ini menjadikan ketegangan di Timur Tengah akan selalu berlangsung. Kita mengetahui bahwa seminggu sebelum serangan 7 Oktober 2023, Netanyahu itu berorasi di depan PBB mengatakan ini adalah the new Middle East map, di mana Israel memblok penuh semua wilayah Palestina termasuk Gaza dan West Bank sebagai sebuah wilayah Israel, dan itu menjadikan ketegangan. Dan di sini bisa kita melihat bahwa sebetulnya kebijakan luar negeri invasif ini yang menjadi awal mula, dan itu yang sangat susah dikendalikan oleh Amerika Serikat. Ataupun misalnya Amerika Serikat kemarin Trump mengatakan bahwa kita mencoba untuk mengganti Netanyahu ya. Kita melihat bahwa ada upaya semacam political engineering yang akan dilakukan Trump di negara lain, dan itu berkonsekuensi, itu sesuatu yang tidak mudah saya kira. Jadi ketika Trump ingin melakukan social engineering, ingin mengganti Netanyahu misalnya dengan Naftali Bennett atau mendorong partai-partai oposisi untuk mengambil alih kebijakan-kebijakan yang lebih lunak, tetapi Trump harus mengetahui bahwa ini adalah sebuah langkah-langkah politik yang timely dan costly, dan ini juga mungkin akan mudah ya, kita akan melakukan political engineering sebuah negara yang rapuh atau konflik, tetapi dengan sistem politik yang stabil itu akan memakan waktu. Terlebih Trump juga pada sisi lain juga akan menghadapi pemilu yang sebentar lagi, dan titik krusial dari Trump itu sendiri sebetulnya ada pada pendanaan pemilu, di mana Trump sendiri sangat bergantung pada AIPAC dan pendanaan pemilu dari kelompok-kelompok yang pro Israel, dan ini menjadikan sebuah dilema. Dan saya pesimis sebetulnya dengan adanya upaya ataupun keinginan Trump untuk mengganti Netanyahu dan ikut campur, sedangkan posisi dia sendiri di Amerika Serikat juga untuk masa depannya masih dipertanyakan dengan adanya perang ini deh. Ketika dia tidak bisa menyelesaikan perang dan tidak bisa menyatakan bahwa ini sebuah kemenangan Amerika, maka popularitasnya juga akan menurun. Dan di sisi lain juga kita bisa melihat meskipun secara penduduk di Israel itu banyak yang mulai menolak, yang mulai gerah dengan adanya perang, dengan ketakutan-ketakutan yang on daily basis ya. Namun kita bisa lihat bahwa penguasaan media massa dari kelompok-kelompok pro Netanyahu misalnya dari Partai Likud, terus Benevir dari Partai Otzma Yehudit ataupun Smotrich ya. Kita bisa melihat bahwa ketika ke depan misalnya penguasaan media dan juga propaganda masih dikuasai oleh kelompok kanan ini, saya memandang bahwa kedepannya mungkin perjanjian ini akan suspense ya. Ketika suatu titik dia akan bertemu dan titik lain akan mudah akan tercederai. Dan kemungkinan ya yang penandatanganan di Swiss ini akan memakan waktu lebih lanjut. Dan bahkan mungkin yang perlu kita sadari adalah pasca dari penandatanganan dari perjanjian damai di Swiss itu, apakah ini akan sustainable? Itu yang menjadi pertanyaan ketika
kami sebetulnya ataupun saya secara pribadi tidak meyakini bahwa Israel akan begitu saja menarik pasukannya dari selatan Lebanon dan misalnya dengan adanya ketidakinginan untuk menarik pasukan Israel dari selatan Lebanon akan membuat Hizbullah diam begitu saja. Saya kira Hizbullah juga akan melakukan serangan balik dan memaksa Israel untuk keluar dari Lebanon. Jadi ini yang menjadi sebuah yang saya katakan sebuah kartu truf ya, yang sangat dipahami oleh Israel dan dimainkan oleh Israel, dan itu sebetulnya kelemahan yang memang sangat disadari oleh Iran itu sendiri. Oke, ini menarik. Saya mau ke Pak Teguh. Tadi kan disinggung sama Pak Wawan mengenai kondisi saat ini, adanya pergeseran polisi sampai ada keretakan karena ada perbedaan kepentingan. Kita tahu ibaratnya hubungan Amerika Serikat dan Iran ini ibarat tak terpisahkan atau unbreakable. Nah, ketika muncul bahwa tadi juga disinggung sama Pak Wawan kabar bahwa AS ingin mendepak Netanyahu pasca ketegangan kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran, apa ini memang keretakan ideologis permanen atau strategi Amerika Serikat saja untuk bisa menjaga citranya terkait dengan citra geopolitiknya di mata dunia, Pak Teguh? Benar, ini sudah disinyalir oleh Sun Tzu ya dalam bukunya The Art of War ya. Jadi yang namanya pengelabuan itu memang sedang dilakukan terus-menerus oleh Amerika Serikat. Misalnya terkesan Amerika Serikat menghendaki kepemimpinan di Israel itu berganti. Kemudian juga ada kesadaran dari dalam negeri Amerika sendiri yang misalnya dari Direktur Pusat Kontraterorisme misalnya Bapak Joe Kent itu yang mengundurkan diri pada 17 Maret itu, beliau mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat memulai perang dengan Iran itu salah. Kemudian juga pada saat yang sama mundur juga Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard dengan alasan kesehatan. Tapi apakah Amerika Serikat dan Israel itu akan pecah kongsi? Saya pikir tidak. Saya pikir ini hanyalah sekedar upaya pengelabuan agar Iran itu lengah sehingga berpikir bahwa faktor Israel itu adalah faktor di luar sehingga sehingga penyelesaian dengan Amerika Serikat ini akan sangat penting karena bagaimanapun juga saya menafsirkan hubungan Amerika Serikat Israel itu tak akan lapuk oleh hujan dan tak akan lekang oleh panas karena kita lihat mereka hubungannya adalah patron klien, yang satu adalah pelindung, yang satu yang dilindungi. Kemudian juga bagi Amerika Serikat, Israel itu merupakan pavilion barat di Timur Tengah untuk mengendalikan energi minyak. Kemudian juga adanya ikatan ideologis antara pemimpin-pemimpin Amerika Serikat dengan pemimpin-pemimpin dari Israel. Dan juga kita masih lihat misalnya pada tanggal 24 Juli 2024 itu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat yang intinya mengatakan bahwa Israel adalah sekutu Amerika Serikat dan kedua negara itu tidak terpisahkan. Jadi yang memperkuat posisi Israel lagi adalah lobby Israel yang luar biasa di Amerika Serikat dikendalikan oleh American Israel Public Affairs Committee, dan mereka itu bertanggung jawab atas pemilihan anggota-anggota Kongres, Senat, dan juga gubernur. Jadi untuk itu saya pikir kita berhadapan dengan satu lembaga AIPAC yang sangat percaya diri, di mana kalau kita lihat laman AIPAC, dia mengatakan 98% tokoh-tokoh Amerika yang kami dukung itu jadi. Dan konon AIPAC juga sudah mengidentifikasi siapa-siapa saja tokoh-tokoh Amerika Serikat yang mungkin mempengaruhi jalannya perang dan juga mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat atas dunia. Misalnya sudah mengidentifikasi adanya Asian Pacific American Caucus, sudah mengidentifikasi adanya Black Caucus, mengidentifikasi adanya Hispanic Caucus, kemudian mengidentifikasi adanya Progressive Caucus, kemudian juga adanya Equality Caucus. Jadi dengan demikian saya pikir sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk pecah kongsi dari Israel. Demikian. Oke, saya pertegas di sini Pak Teguh, karena kan ada kabar juga bahwa Gedung Putih sudah melakukan komunikasi begitu untuk ke pihak oposisi dari Israel. Nah, mengartikan ini seperti apa sebenarnya? Apakah memang ini bentuk strategis juga atau seperti apa Pak Teguh? Memang wajar suatu negara berhubungan dua kaki. Pertama berhubungan dengan pemerintah, kedua juga berhubungan dengan oposisi. Tapi pada hitungan-hitungan akhir, itu intelijen Amerika Serikat akan memutuskan siapa yang didukung, oposisi ataupun Benjamin Netanyahu. Tapi kalau kita melihat bagaimana statement oposisi, mereka mengatakan kalaupun kami nanti terpilih, sikap kami atas Iran itu adalah tegas dan kami tetap mendukung ide-ide Israel Raya. Jadi berganti pimpinan, tapi kebijakannya akan tetap. Demikian. Oke, kalau Pak Wawan melihatnya seperti apa Pak? Karena sudah ada komunikasi dari Gedung Putih dengan pihak oposisi Israel sampai dengan
kritik oposisi sampai dengan pernyataan dari kelompok sayap kanan ini juga sama-sama cukup keras. Israel bukan bawahan dari Amerika Serikat, begitu apa yang disampaikan oleh kelompok sayap kanan di Israel. Jadi seberapa dekat sebenarnya Israel dengan kondisi seperti ini di internalnya, di ambang perpecahan politiknya di sana? Ya, kita bisa melihat sebetulnya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya political engineering atau penggantian Netanyahu yang diupayakan dengan komunikasi yang dilakukan oleh Gedung Putih terhadap kelompok oposisi yang ada di Israel, maka sebetulnya itu sebuah langkah yang timely ya. Jadi untuk saat ini itu tidak mungkin. Saya katakan itu tidak mungkin. Jadi political engineering itu memerlukan tidak hanya waktu juga biaya, dan itu tidak mudah pada negara yang sistem politiknya sudah stabil seperti yang ada di Israel. Itu yang pertama. Jadi saya pesimis dengan itu. Jadi mungkin kemungkinan itu lip service sangat besar. Yang kedua, kalau memang terjadi keretakan itu memang benar. Jadi memang wajar dalam sebuah negara ketika mungkin pada titik tertentu national interest-nya sama. Jadi sama-sama menyatakan bahwa Iran itu merupakan ancaman bagi Amerika, dan juga bagi Israel juga seperti itu. Namun sejauh mana ancaman itu benar-benar secara direct, yang Iran itu menjadi ancaman langsung bagi Israel tapi yang tidak langsung bagi Amerika, dan itu akan membuat foreign policy yang diambil oleh mereka berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi politik di sebuah negara itu juga berbeda. Itu membuat keinginan langkah foreign policy tadi, ketika Trump menginginkan damai sedangkan Netanyahu membutuhkan perang, dan juga target-target untuk memenangkan pemilu di Israel itu sendiri, sedangkan Trump ingin menghentikan perang untuk mencapai kemenangan pemilu di negaranya sendiri. Dan itu menjadikan salah satu yang saya kira itu krusial dalam arti apakah itu akan menentukan keretakan hubungan Amerika ke depan. Jadi hubungan politik luar negeri antara Amerika sama Israel itu berdasarkan studi yang tidak sebentar. Saya kira national interest itu berdasarkan suatu studi yang programatik ya, dalam arti itu memang direncanakan. Dengan adanya Trump ataupun nanti Presiden Amerika berganti ataupun Netanyahu berganti, itu tidak akan menentukan sebetulnya dalam apakah foreign policy itu akan berganti juga, keretakan hubungan itu akan melanjut atau akan mengerat sembari. Saya kira kalau kita melihat ya, apakah Israel akan menghentikan perang di Timur Tengah atau membuat ulah di Timur Tengah akan berhenti ketika Amerika masuk dalam Amerika keluar dari perang Iran ya. Saya kira kalau yang lebih tepat seperti ini menggambarkannya ya. Jadi apa yang dilakukan Trump di Timur Tengah saya lihat sebagai liburan musim panas bagi Trump. Ya, jadi ketika liburan itu selesai, maka apa yang dilakukan Israel tetap pada program-program yang dilakukan sekarang. Jadi ada dan tidak adanya Trump, national interest Israel tetap seperti itu, dan foreign policy Israel tetap invasif. Itu yang memang tujuan mereka, ide-ide mereka tentang Israel Raya itu tidak akan pernah terwujud jika foreign policy-nya tidak invasif. Dan itu yang menjadikan bahwa ketika Trump nanti pulang ke negaranya, dia mengklaim dia menang dan sudah melakukan negosiasi damai, dan Israel tidak akan diam dengan ataupun berganti foreign policy-nya. Dan itu kalaupun nanti misalnya berganti, itu sama dengan bunuh diri bagi Netanyahu ataupun kelompok-kelompok kanan yang sekarang menguasai media mainstream di Israel ya. Dan kita banyak sebetulnya kekerasan-kekerasan dilakukan oleh aparat Israel, tidak hanya pada penduduk Palestina, juga termasuk pada penduduk oposisi ya, kelompok-kelompok oposisi, termasuk Yahudi Ortodoks ya, juga mendapatkan tekanan kekerasan, dan mereka-mereka yang memprotes Netanyahu juga mendapatkan tekanan politik yang luar biasa. Dan ini memang tidak seperti negara lain ya, misalnya Netanyahu itu garis keras, dan memang kalau garis keras kita tahu bahwa sebetulnya politiknya nanti akan anti Arab, akan sangat pro aneksasi, nasionalisme juga radikal, dan juga tidak sangat menentang kemerdekaan Palestina. Tapi kelompok liberal juga seperti itu, sebetulnya mereka juga enggan untuk mengakui kemerdekaan Palestina gitu loh. Jadi memang mungkin ada beberapa kelompok yang ingin menyatakan bahwa two-state solution tidak rasional, terutama dari kelompok kanan. Tetapi two-state solution sekarang juga tidak rasional, dalam arti apakah ke depan ya, dengan adanya invasi dan aneksasi yang seperti ini, wilayah Gaza yang tidak utuh, West Bank tidak seperti semula, dan sekarang Israel memperluas wilayah baru, Golan dan juga selatan Lebanon.
apakah state solution menjadi suatu yang relevan bagi publik Israel, dan itu yang mengatakan bahwa mereka sekarang ada di atas gitu. Itu persepsi yang nyata. Jadi baik kelompok garis kanan ataupun sekarang oposisi memang pada posisi yang memang mereka tidak akan pro dengan Iran dengan juga Palestina. Meskipun mereka menekankan human right, tapi human right itu masih dibatasi dengan kekuatan dominansi rasialis mereka. Dan itu yang perlu kita pertimbangkan, bahwa ke depan mungkin keretakan ini hanya sebagai kayak libur musim panas, hanya lip service ya bagi kedua negara. Saya kira untuk ke depan Israel sangat membutuhkan kehadiran Amerika ketika mencapai foreign policy-nya. Contohnya, Netanyahu sudah berkali-kali menuju Gedung Putih ya, mencoba dari yang Presiden Obama sebelumnya juga ini dibujuk oleh dia, Joe Biden. Trump pada posisi periode pertama juga dibujuk, tapi berhasilnya pada periode kedua itu menyatakan bahwa perang terhadap Iran tidak bisa dilakukan oleh Israel itu sendiri, dan itu juga dinyatakan oleh J.D. Vance yang mengatakan bahwa semua alutsista, sebagian besar ya alutsista Israel itu berasal dari pajak Amerika yang mendanai persenjataan itu, dan itu yang menjadi sebuah catatan. Jadi kedua negara ini memiliki ketergantungan sangat luar biasa. Berarti yang jadi pertanyaannya sebenarnya kemana nih arah perundingan Amerika Serikat dan juga Iran? Ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Prediksinya seperti apa? Apakah akan lebih alot atau bagaimana tanggapannya? Saya mau ke Pak Teguh dulu. Singkat saja Pak Teguh. 60 hari ke depan itu memang kritis ya. Di mana bagi Iran ada hal-hal yang intinya jangan sentuh kami. Itu soal Hormuz dan soal nuklir. Dan yang ketiga adalah soal pengembalian aset-aset Iran yang tertahan di bank-bank Amerika dan bank-bank Uni Eropa. Dan yang keempat, jangan lagi serang pendukung-pendukung kami di berbagai wilayah di Timur Tengah. Dan yang kelima, jaminan Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran kembali. Dan kalau misalnya 5 fondasi ini benar-benar disetujui oleh Amerika Serikat dan oleh Israel, saya pikir mereka bisa melanjutkan ke semua ke-14 aspek sekaligus. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Tentunya terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama dengan kami. Teguh Rezasyah, pakar hubungan internasional Presiden University, dan juga Nostalgiawan Wahyudi, pengamat Timur Tengah BRIN. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat, selamat pagi. Saudara, Polda Jawa Barat membentuk tim gabungan memburu pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah lokasi didatangi polisi untuk bisa mencari keberadaan pelaku. Informasinya usai jeda, Saudara. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Polda Jawa Barat membentuk tim gabungan untuk bisa memburu pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah lokasi didatangi oleh polisi untuk mencari keberadaan pelaku. Penyelidikan kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung, Jawa Barat masih terus bergulir. Polda Jawa Barat membentuk tim gabungan untuk memburu pelaku. Sejumlah lokasi telah didatangi polisi, termasuk mencari informasi dari keluarga pelaku. Selain memburu pelaku, polisi masih menunggu pemulihan fisik dan mental korban agar bisa segera dimintai keterangan. Kami saat ini telah membentuk suatu tim gabungan, tim gabungan yang terdiri dari semua reserse. Kita juga menggali berbagai lokasi yang berkaitan erat dengan si pelaku, utamanya keluarganya, juga lingkungannya. Ini beberapa informasi sudah kita dapatkan, kita kumpulkan, kita fikirkan, dan mereka kita imbau untuk berani untuk berbicara. Sebelumnya, YTT, perempuan warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, dilaporkan hilang kontak dengan keluarga selama 3 tahun. Keberadaan korban kemudian terungkap saat terduga pelaku yang merupakan kekasih korban meminta pemilik indekos membawa korban ke rumah sakit dengan alasan sakit. Melihat kondisi korban yang janggal, pemilik indekos melaporkan ke polisi. Korban kemudian ditemukan oleh keluarganya pada 13 Juni 2026 di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, dengan kondisi penuh luka yang diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung, Jawa Barat bersama dengan kuasa hukum korban, Saudara Gumilar Triasaputra, yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Gumilar.
Selamat pagi, Bu. Mas Gumilar, pertama-tama yang ingin kami tanyakan mengenai kondisi korban lebih dulu. Bagaimana kondisi korban setelah dirawat intensif di rumah sakit? Penanganan apa yang saat ini tengah diberikan kepada korban? Ya, kalau untuk sampai per hari ini memang progres penanganan kesehatan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sangat maksimal. Sehingga kondisi dari korban itu sendiri mengalami kemajuan progres yang sangat baik. Oke, kalau dari sejumlah luka-luka yang diterima korban selama perlakuan ini, apa saja, Mas Gumilar? Ya, seperti kita tahu bersama memang terutama yang terdapat luka berat itu di wilayah kepala dan wajah. Itu mengalami luka yang memang sangat berat. Dan ada di wilayah kaki dan tangan pun ada. Hanya yang sangat vital dan fatalnya itu memang di wilayah kepala dan area wajah. Oke, berarti korban sudah bisa menceritakan sepenuhnya sebenarnya ya pada keluarga dan juga kuasa hukum saat ini. Sebetulnya kalau secara gamblang memang di kondisi korban saat ini, korban masih bisa berkomunikasi tetapi memang sangat terbatas. Oke. Korban pun tidak sepenuhnya bisa menceritakan sejauh mana itu gara-gara memang masih dalam perawatan yang intensif gitu, Bu. Baik, Mas Gumilar. Berarti begini, duduk perkara kasus ini dimulainya seperti apa, Mas? Dimulai dari korban mengenal pelaku, di mana dan juga kapannya, sampai dengan kejadian ini terjadi dan akhirnya terungkap. Ya, kalau untuk masuk ke ranah kronologis, mohon maaf dan mohon izin bahwa itu nanti masuk di materi penyidikan. Nanti pun terkait masalah kronologis itu akan dimintai keterangan langsung ke korban itu sendiri. Yang memang sampai saat ini kondisinya memang belum dapat dimintai keterangan, sehingga mohon maaf tidak bisa kami jelaskan kepada publik. Oke, berarti masih menunggu laporan yang akan disampaikan ke polisi. Sejauh ini sudah melapor ke polisi tentunya, Mas Gumilar? Oh sudah melalui keluarga korban. Oke, nah ini kan informasinya keluarga sempat mencari korban yang hilang ini selama 3 tahun. Itu bagaimana ceritanya, Mas? Apakah memang selama 3 tahun itu benar-benar putus kontak kah? Atau bagaimana menurut penuturan dari keluarga korban? Ya, ada memang informasi yang kami dapatkan selama 3 tahun itu ada komunikasi, hanya saja memang sangat-sangat terbatas. Jadi pada saat pihak keluarga melakukan pencarian, itu tiba-tiba ada kabar dari korban bahwa kami baik-baik saja, saya baik-baik saja di sini, sehingga jangan khawatir. Nah, seolah-olah memang pada saat pihak keluarga akan melakukan action, baik itu melakukan laporan orang hilang atau kabar itu datang dari korban, sehingga memang selama rentan 3 tahun itu tidak sama sekali putus kontak, tidak, tapi ada komunikasi, hanya sangat terbatas. Oke, keluarga tahu posisi korban itu di mana, Mas? Apakah memang informasinya sedang bekerja di Jakarta? Benar demikian atau tidak? Ya, memang untuk informasi yang diberikan kepada pihak keluarga, dari pihak korban pun pada saat menghubungi itu dalam kondisi yang memang sangat tidak detail memberikan keterangannya. Bahkan penuturan dari pihak keluarga seolah-olah pada saat memberikan baik itu voice note atau apa, ada intonasi yang memang seolah-olah ada pengancaman pada saat memberikan kabar kepada pihak keluarga, sehingga tidak secara detail dan spesifik diberikan kabar bahwa di mana dan seperti apa. Oke, sebenarnya selama 3 tahun itu komunikasi memang berjalan, tapi dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Mas Gumilar, keluarga merasa ada hal yang mencurigakan atau bagaimana, Mas? Sangat. Oke. Sangat mencurigakan. Walaupun memang sebetulnya alangkah lebih baiknya mungkin nanti bisa dijelaskan secara langsung oleh pihak keluarga, tapi informasi yang memang saya dapatkan dari pihak keluarga.
memang ada kejanggalan di sana, baik dari penampilan, terutama dari penampilan korban, terus dari gaya bicaranya korban. Ini bukan seperti korban yang dulu itu bersama dengan pihak keluarga. Sangat jauh berbeda. Oke, kalau merasakan memang adanya kejanggalan dari cara berkomunikasi dan lain sebagainya, apakah informasi dari keluarga korban sempat ada upaya keluarga korban untuk bisa menemui, paksa mungkin untuk menemui korban? Ya, sangat. Hanya saja aksesnya sangat terbatas. Seperti apa waktu itu? Terbatasnya seperti apa, Mas Gumilar? Bisa gambarkan kepada kami? Ya, jadi memang setiap informasi yang diberikan oleh korban pada saat itu tidak detail dan spesifik, sehingga dari pihak keluarga pun itu ingin mencari tahu lebih dalam pun oleh pihak korban pada saat itu diberikan informasinya yang hanya sedikit aja, dan itu pun pada saat misalkan ada komunikasi sekarang, nanti ada komunikasi lagi pada saat beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian gitu. Jadi tidak secara setiap hari itu bisa berkomunikasi dengan pihak korban pada saat itu. Oke. Kalau untuk pelaku sebenarnya apakah pernah diperkenalkan ke keluarga korban oleh korban, Mas Gumilar? Ya, sekali lagi kalau urusan itu mohon maaf karena penyidikan nanti. Oke. Nah, informasi yang kami dapat juga kan ini semua terkuak setelah adanya pesan misterius begitu ya. Sebenarnya siapa yang mengirim pesan misterius itu, Mas? Ya, informasi dari pihak keluarga bahwa yang mengirim pesan adalah pelaku. Informasi dari pihak keluarga. Tapi memang itu masih didalami oleh pihak penyidik, sehingga khususnya bagi kami itu tidak dapat disimpulkan bahwa keterangan dari siapapun selama memang itu belum dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan, itu masih menjadi berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke. Kalau kita berbicara mengenai dengan pelaku, saat ini kan posisinya masih diburu polisi, belum ditemukan dan masih pengejaran. Tapi keluarga sebelumnya kenal bagaimana upaya untuk mencari pelaku, apakah sudah ada update, Mas Gumilar, dari polisi? Jadi memang kemarin dan termasuk hari ini pun dari rekan kami sedang terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sampai di kemarin kami berkoordinasi, itu proses pengejaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian sangat-sangat intensif. Dari pihak kepolisian mengerahkan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan jejak dari pelaku supaya bisa cepat tertangkap. Oke, hal apa yang dirasa menjadi kendala yang dialami dalam pencarian pelaku saat ini, Mas Gumilar? Mohon izin, bukan ranah saya untuk menjelaskan hal itu. Oke. Kalau misalkan melihat saya melihat di beberapa media sosial begitu ya, Mas Gumilar, beberapa orang jadi muncul yang mengaku sebagai hampir menjadi korban pelaku. Nah, saat ini posisinya sudah dilaporkan kasus ini ke polisi, dan menurut sependengaran dari Mas Gumilar, apakah juga mendengarkan adanya laporan-laporan yang muncul ke polisi terkait dengan dugaan yang dilakukan oleh pelaku? Ya, kami dari pihak kuasa hukum dari keluarga untuk saat ini berfokus kepada klien kami sendiri, sehingga hal-hal yang memang di luar dari kepentingan dan kapasitas klien kami sendiri, kami tidak terlalu fokus untuk mengetahuinya. Oke. Mas, kalau gitu kita beralih lagi melihat bagaimana korban selama 3 tahun ini. Posisinya memang korban itu sehari-hari bagaimana, Mas, untuk makan dan lain-lain sebagainya? Kalau menurut penuturan dari mungkin korban ataupun mungkin juga sudah diceritakan ke keluarga korban? Mohon maaf, Bu. Jadi memang tempat berkomunikasi, hanya saja kan itu belum dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan, sehingga kami tidak ingin memberikan keterangan yang nantinya bisa menjadi itu masuk ke dalam ranah penyidikan. Jadi mohon maaf untuk kronologis ataupun masalah kegiatan yang terdahulu pada saat dengan si terduga pelaku, kami belum bisa open statement untuk saat ini.
Oke, tapi kalau menurut cerita mungkin yang sudah disampaikan oleh korban kepada tim kuasa hukum, bagaimana perlakuan yang diterima oleh korban begitu ya? Apakah memang sejauh ini tidak ada tetangga yang curiga dengan kondisi seperti itu? Apalagi mungkin sudah melihat adanya korban di dalam kontrakan, tapi tidak ada yang menolong atau seperti apa, Mas Gumilar? Ya, yang jelas memang dengan kondisi korban saat ini, berarti memang tindakan dari terduga pelaku itu sudah melakukan penganiayaan kepada korban. Hanya saja, apakah ada pihak lain yang mengetahui atau tidak? Nah, memang sepengetahuan daripada si korban itu sendiri, kenapa korban sampai tidak bisa teriak dan lain-lain, karena situasinya korban saat itu sudah sangat tidak berdaya, dan pada saat korban pada saat dianiaya oleh terduga pelaku pun, pada saat misalkan korban ada suara teriak atau menjerit, itu malah semakin dianiaya oleh pihak terduga pelaku. Oke, kalau dari penuturan korban, apakah korban sempat berupaya untuk melarikan diri, Mas Gumilar? Jelas, hanya saja memang tenaga yang dimiliki ataupun akses itu karena kan dikunci ya oleh pihak terduga pelaku itu. Pada saat terduga pelaku pergi keluar kamar itu sama sekali tidak ada akses ke korban untuk bisa melarikan diri. Oke, berarti saat ini upaya yang dilakukan oleh keluarga korban terkait dengan kasus ini dan juga concern terhadap korban apa, Mas Gumilar? Ya, yang jelas untuk saat ini baik kami tim kuasa hukum ataupun dari pihak keluarga konsen ke pemulihan dan penyembuhan dari korban itu sendiri. Yang keduanya konsen dan berharap semoga dari pihak terduga pelaku itu bisa secepatnya tertangkap, biar diketahui modusnya seperti apa. Amin, amin. Itu yang kita harapkan bersama tentunya, bahwa pelaku bisa sesegera mungkin ditangkap dan kondisi korban bisa lebih membaik secepat mungkin. Terima kasih sudah berbagi waktunya bersama dengan kami, kuasa hukum korban Gumilar Tria Saputra. Sehat selalu, Mas. Terima kasih banyak. Saudara, kita akan kembali dengan informasi Argentina sukses mengamankan tiket ke babak gugur usai membungkam Austria 2 gol tanpa balas dalam laga kedua grup J. Lionel Messi juga sukses memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Informasinya akan disampaikan Tifal Solesa usai jeda, saudara. Kembali lagi bersama saya Nanda Aprilia di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Tersangka kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma tindak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, Refli Harun, sebelum pelimpahan berkas kliennya telah meminta penangguhan penahanan. Pihaknya kini fokus kepada persidangan. Sebelumnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni lalu. Kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan
pendapat dari tim jaksa penuntut umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Limbah jerami sisa panen yang biasanya dibakar dan mengotori udara Karawang kini berubah menjadi berkah. Lewat program Prakarsa Bagja Juara dari Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Cikampek, warga menyulapnya menjadi motor ekonomi sirkular mandiri. Musim panen di Karawang menjadi sumber emisi dan polusi. Tak kurang dari 2.400 ton jerami yang dibakar setiap tahunnya di Desa Pasir Tanjung kerap memicu ribuan kasus infeksi saluran pernapasan. Namun kini, kepulan asap tersebut berganti rupa. Melalui program Prakarsa Bagja Juara besutan Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Cikampek, sisa panen dialirkan menuju rumah jerami untuk ditampung secara terstruktur oleh para penggerak lokal. Namanya tukar jerami. Nah, jerami yang tadinya dibakar oleh masyarakat, alhamdulillah sekarang kita tukar dengan air bersih. Nah, ini tentu sangat berdampak pada kesehatan masyarakat. Juga polusi ya bisa kita jaga. Jadi dirasakan sekali adanya program Pertamina Patraniaga ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dulu yang mana jerami itu dibakar oleh masyarakat, nah sekarang masyarakat bisa menukar dengan air bersih dengan program dari Pertamina Patraniaga ini. Tak hanya berdampak nyata pada kesehatan dan pemenuhan air bersih warga lokal, semangat dari sirkular ekonomi ini juga menginspirasi generasi muda di sektor pendidikan agama. Pondok pesantren setempat kini turut bertransformasi, mengintegrasikan kurikulum dakwah dengan aksi lingkungan berkelanjutan. Program Bagja Rukun, kami kebetulan ini sangat cocok dengan pondok pesantren kami. Di antaranya santri kami arahkan untuk kegiatan agro santri. Dan di dalamnya itu ada beberapa program, yaitu mereka diajarkan menanam langsung, kemudian mengolah sampah. Sirkular inovasi ini membawa efek domino positif. Lewat skema tukar jerami, limbah dikonversi menjadi pupuk kompos, media tanam jamur, hingga biogas. Manfaat ekosistem mandiri ini tak hanya membebaskan puluhan warga dari jerat utang, tetapi juga menggerakkan mitigasi perubahan iklim yang berbasis komunitas. Keberlanjutan transformasi ini pun terus dikawal melalui transfer teknologi dan manajemen. Jadi ada 3 komponen utama ya. Yang pertama adalah pemanfaatan scrap atau limbah. Kemudian yang kedua kami juga memanfaatkan limbah tersebut untuk menjadi barang yang bermanfaat kembali. Kemudian yang ketiga adalah setelah barang itu bermanfaat kembali, tentunya akan dipasarkan. Jadi itu 3 komponen utama yang menjadi core kompetensi. Kerja keras bersama masyarakat kini berbuah manis. Lebih dari 600 ton jerami per tahun berhasil dikelola tanpa dibakar. Selain menekan emisi karbon secara masif, keberhasilan tersebut sukses mengantarkan wilayah ini meraih penghargaan proklim utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Prakarsa Bagja Juara ini adalah komitmen nyata Pertamina dalam mendukung Sustainable Development Goals, khususnya yang terkait dalam penanganan perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan. Tujuan akhir ini tentunya adalah menuju kemandirian, di mana saat ini Desa Pasir Tanjung kini bertransformasi menjadi Center of Excellence, yaitu pusat pembelajaran sirkular ekonomi untuk masyarakat di sekitar lainnya. Dari seonggok limbah yang awalnya memicu sesak,
Tangan-tangan tangguh di Karawang dapat membuktikan menghargai apa yang dianggap tak berguna adalah jalan utama menuju kelestarian lingkungan dan kesejahteraan bersama. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan alias P2SK disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 Juni kemarin. Di dalamnya mencakup aturan penerbitan surat utang Patriot Bond dan juga Merah Putih Bond oleh Danantara. UU P2SK juga mengatur bahwa DPR akan mengawasi kinerja lembaga penjamin simpanan, Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia. Sebenarnya apa sisi positif dari revisi ini dan apa saja yang bisa dikritisi? Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama dengan rekan Tifal Solesa untuk Anda sesaat lagi usai jeda. Waktunya Kompas Bisnis, Saudara. Revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan alias P2SK disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 Juni 2026. Di dalamnya mencakup aturan penerbitan surat utang Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara. Undang-undang itu juga mengatur DPR akan mengawasi kinerja Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia. Undang-Undang P2SK memberi kepastian lembaga investasi Danantara dapat menerbitkan surat utang termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus Danantara ini. Yang menarik, dalam pasal 50A tentang Danantara, data dan informasi kegiatan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan. Dalam undang-undang yang sama, berdasarkan laporan kinerja kelembagaan, DPR dapat melakukan evaluasi kinerja Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia atau BI. Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan DPR kepada lembaga dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adanya kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan melatar belakangi pembentukan RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Komisi 11 DPR RI mulai membahas RUU Perubahan Undang-Undang P2SK pada tanggal 4 Februari 2026 dengan melaksanakan rapat kerja bersama perwakilan pemerintah yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum. Rapat kerja Komisi 11 DPR RI tersebut menugaskan Panja RUU Perubahan Undang-Undang P2SK untuk melaksanakan rangkaian pembahasan RUU. Pembahasan pada tingkat Panja RUU Perubahan P2SK dimulai sejak 31 Maret 2026. Rangkaian pembahasan dalam rapat panja dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 April 2026, 6 sampai 7 April 2026, 2 sampai 3 Juni 2026. Adapun tim perumus dan tim sinkronisasi bekerja secara simultan pada tanggal 2 dan 3 Juni 2026 dan telah melaporkan hasil kerjanya dalam rapat panja pada tanggal 3 Juni 2026. DPR melakukan diskusi yang intensif dan konstruktif serta menyepakati berbagai penyempurnaan untuk memperkuat substansi aturan dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan sektor keuangan nasional. Pemerintah juga menghargai pandangan mini fraksi yang disampaikan dalam rapat kerja tanggal 3 Juni 2026. Pengaturan pada RUU ini mencakup 17 topik, yaitu 1. Kelembagaan LPS, 2. Kelembagaan OJK, 3. Kelembagaan BI, 4.
evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR. 5. Perluasan cakupan usaha bank dan perbankan syariah. 6. Demutualisasi bursa efek di pasar modal. 7. Transfer margin dalam transaksi di pasar keuangan. 8. Surat utang dan antara. Lalu apa dampak positif pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK ini? Apakah undang-undang yang disahkan ini punya loophole yang justru berisiko pada tindak korupsi dan kerugian negara? Saya akan berdiskusi dengan Guru Besar Universitas Erlangga, Rahma Gafmi. Prof. Gafmi, selamat pagi dengan Tifal di sini. Selamat pagi Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Kita bicara timeline dulu, Bu. Kalau yang saya ingat itu kan sudah sempat disinggung pembahasan ini awalnya Oktober 2025. Terus DPR mulai bahas di Komisi 11 itu 4 Februari, kemudian Panja dibentuk, lalu ada pembahasan dalam beberapa termin di 1 sampai 2 April, terus ada 6 sampai 7 April, kemudian 2 sampai 3 Juni. Lalu diketok palu di paripurna DPR tanggal 4 Juni. Sejauh cermatan Anda dari proses atau juga rentang waktu itu sampai akhirnya disahkan undang-undang di DPR ini, sejauh mana Anda mencermati hasil revisi Undang-Undang P2SK ini, Bu? Baik, terima kasih Mas Tifal. Kesan pertama yang tidak bisa saya hindari, pertama saya lihat adalah ketergesa-gesaan. Jadi sektor keuangan itu kan adalah jantungnya perekonomian nasional. Jadi ketika ada revisi undang-undang yang memberikan insentif ekstrim seperti imunitas hukum di pasal 50A itu, ketika proses legislasi itu hanya memakan waktu yang efektif sekitar 4 bulan dari Februari ke Juni, maka jelas ini memicu tanda tanya besar bagi saya. Tentunya saya ada 3 catatan yang saya kritisi. Pertama di sini adalah bagaimana meaningful participation. Karena untuk undang-undang yang mengubah lanskap penegakan hukum pidana itu, di mana koruptor atau pelaku pencucian uang itu berpotensi memanfaatkan instrumen ini, maka uji publik seharusnya dilakukan secara masif dan transparan, bukan maraton seperti yang dilakukan oleh DPR RI ini di ruang sidang yang instan menurut saya. Yang kedua, saya melihat di sini ada sinyal kebuntuan likuiditas yang akut. Kenapa saya katakan? Karena mengapa pemerintah dan DPR itu begitu ngebut, lini yang sangat akseleratif ini, Mas Tifal, mengkonfirmasi satu hal, pemerintah sebenarnya sedang dalam kondisi darurat likuiditas untuk mendanai proyek-proyek strategis nasionalnya. Di bawah BPI dan Antara secara off balance sheet. Ada kepanikan fiskal yang sangat halus menurut saya, di mana pemerintah itu merasa harus segera menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebelum momentum pasar hilang atau sebelum defisit APBN makin melebar. Nah, jadi kecepatan ini Mas Tifal itu didorong oleh syahwat pragmatisme pendanaan menurut saya, bukan kematangan regulasi. Yang ketiga, catatan saya itu adalah di sini tentunya ada risiko cacat formal. Karena kenapa? Ada pasal titipan soalnya, Mas. Jadi ketika regulasi keuangan itu dikebut dalam hitungan hari, maraton 2 sampai 3 Juni lalu langsung sah tanggal 4 Juni gitu. Nah, risiko terjadinya overlapping atau tumpang tindih regulasi itu sangat tinggi, Mas Tifal. Ketentuan imunitas di Undang-Undang P2SK ini berpotensi menabrak Undang-Undang KPK, Undang-Undang juga Tipikor, Undang-Undang juga TPPU. Maka sangat complicated. Nah, pembahasan yang kilat ini, Mas Tifal, itu membuat sinkronisasi hukum antar lembaga itu menjadi rapuh. Dan inilah yang kemudian tentunya adalah membuka celah loophole besar di kemudian hari. Nah, jadi secara singkat Mas Tifal, timeline yang super ketat ini sebenarnya menunjukkan pemerintah lebih memprioritaskan target nominal penyerapan dana jangka pendek ketimbang ketahanan arsitektur hukum jangka panjang yang ada di negara kita. Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan yang menjadi sumber utama bagi semua orang, bagi semua pihak. Dari kegelisahan publik dan para ahli hukum saat ini harus membedakan secara jernih apa dan kira-kira yang bisa dari sisi status danantara dan status dana
investornya bagaimana? Terlepas Apakah bahwa, dengan sorry saya potong Prof, terlepas bahwa Ya. dari DPR sendiri dalam rapat paripurna saat itu juga sudah menegaskan sudah ada meaningful participation. Bahkan kalau saya rujuk dari link live streaming yang dikeluarkan oleh Komisi 11 DPR, banyak pihak yang disebutkan ikut terlibat di situ. Perbanas ada, Himbara, Perbarindo, Asbanda, Asbisindo, bahkan dari kalangan akademisi yang konteksnya dalam hukum tata negara pun juga ikut terlibat di situ. Tapi tidak menampakkan, Mas. Itu juga sembunyi-sembunyi. Nah, harusnya kan secara transparansi uji publik itu disampaikan. Tidak sembunyi-sembunyi, karena ini kan ada titipan pasal yang memang sangat krusial menurut saya. Karena negara memang sekarang lagi kekeringan likuiditas, Mas Tifal. Nah, saya menyoroti di sini kan ada pertanyaan, apakah Danantara kebal hukum? Nah, secara kelembagaan, Danantara itu, Mas Tifal, sebagai super holding. Jadi tidak bisa serta-merta disebut dengan kebal hukum. Karena total dalam menjalankan operasionalnya, di sini pasal 50A itu memberikan imunitas eksklusif pada objek transaksi di pasar perdana gitu ya. Artinya apa? Ketika misalnya ada konglomerat atau oknum yang menempatkan dana super besar gitu untuk membeli Patriot Bond atau Merah Putih Bond, maka undang-undang ini melarang penegakan hukum menjadikan data transaksi tersebut sebagai alat bukti awal untuk menyidik asal-usul kekayaannya. Nah, ini yang sangat apa istilahnya ada paradoks. Nah, secara de facto, Mas Tifal, ini menciptakan benteng perlindungan hukum khusus yang memotong artinya kewenangan KPK, memotong juga kewenangan kejaksaan maupun Dijen Pajak untuk masuk dan memeriksa, Mas Tifal. Nah, apa risikonya, Mas Tifal? Ini menjadi lapak pencucian uang sebenarnya, hemat saya. Karena dalam teori akuntansi dan keuangan, proses pencucian uang itu memiliki 3 tahapan. Pertama adalah misalnya placement, menaruh uang, terus layering, memecah atau menyembunyikan asal-usulnya, dan integration, artinya apa? Menyatukan kembali sebagai uang sah. Nah, pasal 50A ini, Mas Tifal, secara tidak sengaja itu adalah memfasilitasi fase layering dan integration sekaligus secara legal dan sempurna. Nah, jika seseorang misalnya memiliki uang haram dari hasil corruption misalnya, bisnis judi online misalnya, atau pelarian pajak, mereka cukup membeli obligasi ini di pasar perdana. Jadi begitu uang itu masuk ke Danantara, maka status uang itu langsung tercuci, berlabel patriotik, karena artinya bisa membiayai proyek-proyek negara. Dan tapi kalau kemudian mencegah agar jangan sampai itu tidak terjadi, Oke, sorry saya potong Prof. Mencegah agar itu jangan sampai terjadi, kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu, karena ini kadung sudah keluar undang-undangnya dan sudah disahkan menjadi undang-undang, Prof. Hal apa yang rasanya harus diambil pemangku kepentingan? Perlukah ada aturan turunan baru di sini? Ada, Mas. Jadi begini, jadi intinya sebenarnya bukan tanpa risiko gitu ya, dengan hadirnya Danantara untuk dalam sebagian pembiayaan investasi jangka panjang ini. Jadi tantangan lain datang dari proses konsolidasi bagaimana aset BUMN ke bawah Danantara ini dinilai tidak sederhana, Mas. Jadi intinya bagaimana perubahan struktur kepemilikan tanpa negosiasi matang dengan kreditor itu berpotensi memunculkan risiko technical default atau percepatan kewajiban pelunasan hutang. Nah, ini nanti, Mas Tifal, risikonya adalah turunan-turunan yang akan diterima oleh undang-undang ini. Intinya begini, Mas, kalau kita melihat dalam suatu dalam suatu politik gitu, Mas, ini harus ada suatu kelengkapan yang matang. Karena apa? Karena saya yakin kalau misalnya ini adalah gagal, ini tidak bisa dibebankan langsung kepada Danantara, tapi nanti ujung-ujungnya juga negara, Mas, yang akan menanggung risiko itu, Mas Tifal. Seperti itu. Jadi ini ke depan nanti sebenarnya Danantara itu harus benar-benar good governance, tata kelolanya itu harus jelas, transparan, dan akuntabel. Nah, ini yang ditunggu oleh publik. Jadi intinya sampai sekarang pun Danantara ini kan belum juga melaporkan laporan keuangan, Mas Tifal. Sehingga ini yang ditunggu-tunggu oleh publik. Jadi apa geliat Danantara yang dilakukan? Apakah hanya dia bisa mencetak Patriot Bond atau Merah Putih Bond?
atau ada suatu investasi yang memang bisa berdampak Baik. terhadap pembiayaan negara seperti itu, Mas Tifal. Yang menarik juga dicermati juga di pasal 9A, Prof, yang menyebutkan frasa bersifat mengikat untuk pengawasan DPR terhadap Bank Indonesia, OJK, dan lembaga penjamin simpanan. Kalau secara teoretik ya, Prof, bagaimana kemudian kita bisa menarik garis batas antara penegakan akuntabilitas dan risiko intervensi politik di tengah upaya pengawasan itu tadi? Saya tidak yakin ya, Mas Tifal, karena memang di negara kita ini intervensi politiknya sangat tinggi. Jadi apapun sekarang, institusi ini semuanya adalah sangat tidak independen, hemat saya. Jadi artinya cenderung ke pengaruh intervensi politik itu sangat dalam. Jadi kalau ini misalnya tidak ada suatu independensi, apa yang ada di institusi kita, maka ini sangat berbahaya sekali karena itu akan mengganggu downgrade rating internasional kita nanti, Mas Tifal. Jadi kita negara semakin tidak dipercaya oleh investor asing nanti. Seperti itu, Mas Tifal. Kalau kemudian dibahasakan, ini saya kutip dari Ketua Panja, Muhammad Ekal, Undang-Undang P2SK ini dilahirkan untuk optimalkan sektor keuangan di tengah dinamika perubahan di sektor keuangan yang ada di zaman sekarang. Sejauh mana ini akan berimplikasi terhadap pergerakan sektor dan pengembangan sektor keuangan kita ke depannya menurut Anda, Prof? Jadi begini, Mas, ketika undang-undang itu sudah mengunci bahwa data transaksi pasar perdana itu tidak boleh dijadikan alat bukti hukum, maka mekanisme pengawasan konvensional dari KPK, Kejaksaan maupun Ditjen Pajak itu tentunya pastinya lumpuh. Nah, maka satu-satunya mekanisme pengawasan yang tersisa di sini harus digeser habis-habisan itu ke pintu masuk. Di sini ada peran 3 lembaga, yaitu sistem gatekeeper-nya itu ada di perbankan, yaitu OJK dan Bank Kustodion gitu ya. Yang kedua itu adalah oleh PPATK dan ada juga Joint Audit Internasional, Mas Tifal. Jadi itu yang harus Undang-Undang P2SK ini membuat pengawasan di dalam negeri menjadi impoten sebenarnya pasca transaksi ini. Maka 3 lembaga itulah yang harus benar-benar mengawasi. Jadi tidak ada jalan lain, Mas. Mekanismenya apa? OJK di sini harus mengeluarkan aturan super ketat yang memaksa bank-bank ini menerapkan enhance due diligence-nya gitu ya. Nah, terus juga khusus untuk membeli Patriot Bond misalnya kan. Nah, jika ada investor menaruh dana 100 miliar misalnya, maka bank ini tetap wajib menanyakan uang ini dari mana. Nah, jika asal-usulnya ini tidak jelas, maka harus menolak transaksi tersebut sebelum uangnya itu masuk ke sistem Danantara, Mas Tifal. Yang kedua, PPATK ini kan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, maka di sini memiliki independensi yang dilindungi undang-undang internasional. Nah, artinya apa? Walaupun Undang-Undang P2SK ini membatasi penggunaan data untuk penyidikan, maka PPATK ini harus tetap melakukan profiling senyap. Artinya PPATK itu bisa menggunakan mekanisme yang namanya green notice atau intelijen keuangan. Untuk apa? Untuk mendeteksi jika ada aliran dana dari jaringan judi online atau korporasi cangkang misalnya yang masuk ke instrumen ini. Lalu nanti berkoordinasi langsung dengan Presiden atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang ada di dalamnya ya Bank Indonesia, ya pemerintah, ya OJK sendiri, ya LPS gitu, Mas Tifal. Nah, karena Indonesia ini adalah sudah terikat dengan standar global, artinya anti pencucian uang, Mas Tifal, maka mekanisme pengawasan ini justru akan datang dari luar negeri. Jadi lembaga internasional seperti FATF itu akan bertindak sebagai pengawas eksternal. Artinya jika mereka melihat volume pembelian merah putih bond ini melonjak tanpa verifikasi asal-usul yang jelas, maka mereka akan memberikan tekanan berupa penurunan peringkat investasi Indonesia. Jadi intinya seperti itu. Artinya Undang-Undang P2SK ini membuat pengawasan di dalam negeri menjadi impoten pasca transaksi. Menurut saya seperti itu, Mas Tifal. Maka 3 lembaga itu yang harus dapat mengendalikannya. Seperti itu, Mas Tifal. Anda cukup concern di pasal 50A itu tadi, sehingga menurut Anda dengan status yang bebas dari permasalahan hukum tadi yang di pasal 50A itu akan membuat pengawasan jadi bentrok antara terutama dengan aparat penegak hukum di situ? Iya, betul. Jadi ini ada suatu nanti overlapping ya, karena ini tidak jelas nanti KPK dibenturkan dengan siapa, nanti Kejaksaan juga dibenturkan dengan siapa, PPATK juga demikian. Jadi ini hal yang sangat rancu menurut saya, Mas Tifal. Jadi tidak ada kejelasan yang pasti secara spesifik bagaimana Undang-Undang P2SK ini betul-betul memberikan suatu jaminan
yang dapat memberikan hal yang positif bagi negara itu sendiri, walaupun kekeringan likuiditas, tapi uang yang masuk itu kan uang bukan hasil dari uang haram, seperti itu, yang juga nanti akan berdampak juga negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan, Mas Tifal, seperti itu. Tapi tidak mungkin tidak ada sisi positif yang rasanya ada benefit di balik undang-undang ini yang bisa dimaksimalkan untuk pengembangan sektor keuangan. Sejauh analisis Anda, bagian mana yang rasanya betul-betul punya dampak positif revisi undang-undang ini untuk pengembangan sektor keuangan kita, Bu? Ya, begini, dampak positifnya sebenarnya di sini, Mas Tifal, mengubah dana pasif itu menjadi modal produktif yang mengalir langsung ke proyek strategis nasional. Jadi penguatan cadangan devisa hingga sektor prioritas seperti pariwisata dan infrastruktur itu bisa langsung menjadi modal produktif. Nah, terutama di sini kita melihat kalau dari sisi hukum ada insentif kepastian hukum yang kuat bagi investor di pasar primer terutama ya. Jadi melalui pasal 50A ini ayat 5 dan 6 itu, Mas Tifal, negara memberikan jaminan ke pengamanan hukum yang sangat masif bagi investor yang membeli Patriot Bond ataupun merah putih bond di pasar perdana. Nah, dampak positifnya apa? Maka pembelian instrumen ini dinyatakan sebagai transaksi yang sah dalam sistem keuangan nasional. Investor itu mendapatkan pelindungan penuh dari tuntutan pidana umum, maka pidana khusus juga termasuk pidana perpajakan, termasuk juga gugatan perdata, Mas Tifal. Nah, data transaksinya di sini juga dikunci rapat-rapat dan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak baru alat bukti di pengadilan. Maka disinilah menjadi daya tarik luar biasa bagi pemilik modal raksasa tentunya. Tapi ini kan tentunya nanti yang bisa memanfaatkan di sini hanya pemilik modal raksasa, Mas Tifal. Nah, terus juga saya lihat dari sisi positif yang lain itu adalah fleksibilitas likuiditas bagi pemegang bond. Jadi meskipun instrumen ini bersifat khusus, maka undang-undang ini tetap memberikan ruang gerak komersil yang luas kepada para pemiliknya. Nah, hingga nanti berdasarkan pasal 50 ayat 8 ini, investor itu memiliki fleksibilitas penuh, Mas Tifal, untuk memindahtangankan atau memperjualbelikan surat utang ini untuk menggunakan sebagai bisa digunakan sebagai agunan atau jaminan guna mendapatkan pembiayaan lain yang ada di luar perbankan, yang ada di perbankan, seperti itu. Nah, memang di sisi mata uang yang lain di sini kalau kita lihat ini kan ada beberapa istilahnya dua mata saya lihat dari sisi dua mata uang gitu ya. Ada tentu melihat bahwa pasal ini sangat sensitif, Mas Tifal. Jadi di satu sisi dampaknya positif adalah likuiditas instan yang masif untuk pembangunan. Namun di sisi lain, Mas Tifal, ini perlindungan hukum yang absolut itu di pasal ini adalah memicu kritik tajam dari para ekonom dan lembaga rating internasional. Kenapa? Karena dinilai di sini melonggarkan prinsip anti money laundering, tapi berisiko ternyata berisiko untuk memacu atau memicu berpotensi money laundering, seperti itu, Mas Tifal. Oke, Prof. Gahmi, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami pagi ini. Sehat selalu ya, Prof. Selamat pagi. Terima kasih, Mas Tifal. Kami akan segera kembali masih di Kompas Bisnis hanya di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, rangkaian ibadah haji 2026 telah dilalui. Lebih dari 1.000 jemaah Patuna menuntaskan seluruh proses haji dengan lancar. Di balik proses penyelenggaraan ini terbangun kebersamaan yang kuat antara jemaah dan petugas yang mendampingi sejak awal hingga akhir perjalanan. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak haji, suasana haru dan syukur menyelimuti jemaah Patuna. Mulai dari kedatangan di Tanah Suci, wukuf di Arafah, mabit Musdalifah dan Mina, hingga tawaf ifadah dan tawaf wada, semua dilalui bersama. Pesan-pesan saya selama perjalanan haji bersama Patuna ini menurut saya overall memuaskan, mulai dari kita manasik sebelum keberangkatan, di hari keberangkatan kita ke Madinah dulu, lalu selama proses di Armusna, kembali ke Mekah, lalu hari ini kita akan pulang melewati Jeddah. Alhamdulillah lancar.
kita hanya tinggal nurut aja karena bimbingannya alhamdulillah baik semua, ustadz-ustadznya mumpuni ilmunya, jadi rasanya senang sekali dan puas sekali untuk bisa melakukan perjalanan ini bersama Patuna. Bagi banyak jemaah, haji tahun ini bukan hanya tentang menunaikan rukun Islam kelima, tetapi juga tentang merasakan kehangatan, pendampingan, dan kebersamaan selama berada di Tanah Suci. Kurang lebih selama 21 hari kami mengikuti perjalanan haji bersama Patuna Travel. Betul-betul pelayanannya sangat memuaskan. Tidak ada kendala maupun halangan yang kami temui dalam perjalanan kami ini, sehingga sekali lagi yang bisa kami sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Patuna Travel. Semoga pelayanan ini bisa bertahan terus dan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Keberhasilan mengorkestrasi lebih dari 1.000 jamaah selama musim haji menjadi hasil dari kerjasama semua pihak. Tak hanya petugas, tetapi juga disiplin dan kepatuhan jemaah dalam menjalankan setiap arahan. Manajemen Patuna mengucapkan terima kasih pada jamaah. Dan kami selaku petugas dari PT Patuna Mekar Jaya ingin mengucapkan terima kasih telah mempercayakan perjalanan haji bersama kami. Dan insya Allah walaupun semua berjalan cukup lancar, namun pastinya tetap harus ada peningkatan pelayanan dan kami sangat terbuka terhadap semua masukan-masukan dari para jamaah. Dan insya Allah mungkin bisa disebarluaskan juga bahwa pelayanan kami sudah cukup maksimal dan insya Allah keluarga-keluarga dari para jamaah juga bisa berhaji bersama Patuna dan insya Allah di kemudian hari semua bisa dipercepat mendatangi Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Patuna juga memohon maaf atas segala kekurangan selama pelayanan berlangsung. Masukan dan pengalaman jemaah akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan pada musim haji berikutnya. Alhamdulillah ini tahun pertama kami berlima, sulit untuk menangani dan melayani para jemaah haji tahun 2006. Sementara tahun lalu kita sudah mulai, tapi mereka secara total membantu. Sebenarnya melihat memantau, tahun ini mereka sudah bisa ambil keputusan sambil berdiskusi dengan saya. Kalau mungkin nanti tahun depan saya sudah bisa melepas 100% untuk mereka bisa melakukan melayani dan memberikan lebih buat para tamu Patuna di haji tahun 2017. Perjalanan haji 2026 mungkin sudah berakhir, namun persaudaraan, kenangan, dan nilai-nilai yang terbangun selama di Tanah Suci akan terus menyertai langkah para jemaah sekembalinya ke tanah air. Dia Mega Anjaya, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Kompas Bisnis berakhir, tapi Sapa Indonesia Pagi masih berlanjut dengan laporan lain. Salah satunya dari mancanegara. Kebakaran melanda sebuah gedung di kota Lucknow, India Utara, menewaskan sedikitnya 14 orang. Sebagian besar adalah pelajar. Sebuah kompleks pergudangan tembakau di Bondowoso, Jawa Timur terbakar pada Senin malam, saudara. Banyaknya material mudah terbakar dan juga angin yang kencang membuat kobaran api cepat membesar sehingga seluruh isi ruangan penampungan tembakau ludes terbakar. Kobaran api menghanguskan seluruh ruangan di kompleks pergudangan. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit truk tangki air diterjunkan ke lokasi untuk bisa memadamkan api, termasuk dengan tangki air PDAM dan juga BPBD, termasuk dengan truk water cannon Polri. Petugas damkar berupaya untuk bisa mencegah api tidak menjalar ke bangunan lainnya maupun rumah warga yang berada di sisi timur gudang. Sebuah truk dinas pertamanan di Jakarta Timur ditabrak truk lain yang melintas, saudara. Seorang petugas pertamanan terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
Truk milik suku Dinas Pertamanan Jakarta Timur yang sedang menyiram tanaman ditabrak truk air isi ulang di Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa dini hari. Bagian belakang truk pertamanan ringsek serta bagian depan truk rusak karena menabrak beton pembatas busway. Sementara truk penabrak langsung terguling dan bagian kaca depan pecah. Menurut saksi mata, kecelakaan ini bermula saat truk air isi ulang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cililitan menuju Jatinegara. Pengemudi selamat dan kasus kecelakaan ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur. Kita beralih ke informasi mancanegara, saudara. Kebakaran melanda sebuah gedung di kota Lucknow, India Utara, menewaskan sedikitnya 14 orang, sebagian besar adalah pelajar. Dari video di media sosial ini menunjukkan orang-orang menyelamatkan diri dengan memanjat keluar jendela. Petugas pemadam kebakaran harus memaksa untuk masuk ke gedung dengan menerobos dinding belakang setelah asap tebal menghambat upaya penyelamatan. Kipas angin besar dikerahkan untuk bisa meniup asap, sementara tim penyelamat mencari korban selamat di ruangan. Gedung ini berisi toko sekaligus klinik hewan peliharaan, serta juga pusat studi dan studio animasi di lantai atas. Dilaporkan sebanyak 14 jenazah ditemukan di lokasi kejadian dan sedikitnya 10 orang dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, saudara. Kita bergeser ke Filipina. 3 siswi di Tacloban City tewas akibat insiden penembakan di sekolahnya oleh 2 orang pelaku yang juga merupakan siswa di sekolah itu. Polisi masih terus berjaga di depan sekolah yang menjadi lokasi penembakan. Menurut keterangan otoritas, pelaku berjumlah 2 orang berusia 14 dan juga 15 tahun. Pelaku juga sesama siswa di sekolah tersebut. Sementara belum ada keterangan resmi dari otoritas mengenai motif para pelaku. Pihak sekolah memberikan keterangan bahwa tidak ada tanda-tanda sama sekali mengenai perilaku para pelaku sebelum penembakan terjadi. Sobra po akong takot sa mga pangyayari. This is a sudden event na hindi natin alam na mangyayari. So far, sa aming flag ceremony, okay naman po. Yung mga manifestations doon sa bata, hindi namin na po nakita na mayroon siyang problema. Nakikita namin po siya na dumadaan yung isang shooter, pero parang normal lang. Hindi natin medyo masasabi na parang may problema po siya. Saudara, tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Saudara, penerbit buku Kompas meluncurkan buku memoir Letjen Purnawirawan TNI Agus Wijoyo yang berjudul Militer Pemikir, Pemikir Militer. Buku ini menghadirkan kembali gagasan-gagasan reformasi yang pernah diperjuangkan Agus Wijoyo. Memoir ini mengangkat pemikiran Agus Wijoyo tentang reformasi militer, profesionalisme TNI, dan relasi antara sipil dan militer dalam sistem demokrasi. Salah satu penggagas memoir dan Wakil Ketua KPK periode 2003 hingga 2007, Eri Riana Harja Pamekas, menceritakan awal mula buku ini ditulis. Eri bilang buku ini bermula dari keprihatinan dan kegelisahan tentang arah perjalanan bangsa, khususnya gagasan reformasi yang sedang kembali diuji. Eri melihat Agus Wijoyo sebagai sosok arsitek utama paradigma baru TNI. Gagasan reformasi yang pernah diperjuangkan Agus Wijoyo merupakan gagasan yang lahir dari sebuah keyakinan bahwa militer yang kuat adalah militer yang tahu akan batas dirinya. Eri menggarisbawahi profesionalisme sejati tumbuh ketika militer berdiri pada posisi konstitusionalnya dan tunduk pada otoritas sipil yang demokratis. Untuk berkontribusi terus mengalir. Ini adalah ucapan terima kasih kami atas keberanian yang ia tularkan, atas gagasan yang ia rawat, atas jalan yang ia pilih meski jalan yang mudah selalu tersedia. Untuk generasi yang tak sempat mengenalnya secara langsung, semoga buku ini menjadi perkenalan. Perkenalan dengan seorang pemikir yang hidup di persimpangan paling menentukan dalam sejarah Republik ini, dan yang memilih sisi yang benar bukan karena mudah, tetapi karena yakin.
Untuk semua yang hadir hari ini, yang mungkin juga merasakan ini sebagai semacam reuni, selamat datang. Namun yang jauh lebih penting dari reuni adalah pertanyaan yang harus kita bawa pulang. Bagaimana kita mengkontekstualisasikan gagasan Pak Agus hari ini. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya Nanda Aprilia. Dan saya Tifal Solesa pamit, selamat beraktivitas untuk Anda. Sampai jumpa lagi.